Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah membantu untuk menyelesaikan tugas kali ini, tugas ke-10 pada mata kuliah Etika Teknologi Informasi. Pada pembahasan kali ini di tugas 10 kita akan membahas mengenai isu privasi di media sosial, kasus pelanggaran privasi, Cambridge Analytica, and Facebook. Yang mata kuliah ini diampu oleh Bapak Taufik Rahmat Kurniawan, Eskom MT. Baik, tidak lupa mari kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari kita. Pertama, saya sendiri Muhammad Akmal Hidayatullah dengan NIM 230102081. Lalu saya Muhammad Noah Bayhaqi dengan NIM 230102092. Kemudian dengan saya Muhammad Fatihul Mudin dengan NIM 2301020086. Next. Baik, pada pembahasan kali ini ada poin-poin yang akan kita bahas. Ada 5 poin ya. Yang pertama, latar belakang yang terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana data pengguna dikumpulkan dalam kasus ini. Yang ketiga, bagaimana data pengguna disalahgunakan. Yang keempat, pelanggaran etis dari kasus ini. Dan yang terakhir, etika apa yang harus diterapkan pada kasus ini. Next. Yang pertama, pada pembahasan latar belakang. Dalam era digital saat ini, data pribadi menjadi aset berharga yang sering disalahgunakan, termasuk untuk kepentingan politik. Kasus Cambridge Analytica pada 2018 menunjukkan hal ini, di mana data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin melalui aplikasi kuis pihak ketiga. Meski hanya 270.000 orang mengunduh aplikasi tersebut, data sekitar 87 juta akun diakses dan dimanfaatkan untuk kampanye politik seperti pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016 dan Brexit. Kasus ini menyoroti pelanggaran privasi digital dan menimbulkan kekhawatiran global terhadap pengelolaan data oleh perusahaan teknologi. Boleh di next. Selanjutnya, bagaimana sih data pengguna dikumpulkan oleh kasus ini? Kasus penyalahgunaan data oleh Alexander Kogan merupakan contoh pelanggaran privasi mencolok di media sosial. Maksudnya Alexander Kogan ini membuat aplikasi kuis yang bernama This is Your Digital Life yang tampak seperti hiburan biasa. Namun, diam-diam aplikasi ini mengakses data pribadi pengguna Facebook. Parahnya, aplikasi ini kebijakan Facebook pada saat itu memungkinkan aplikasi ini ada pihak ketiga mengakses data teman pengguna tanpa izin mereka. Meski hanya 270.000 orang mengguna aplikasi tersebut, data dari sekitar 87 juta akun berhasil dikumpulkan. Nah, data-data yang diambil dari pengguna meliputi nama pengguna, lokasi pengguna, aktivitas, hal yang disukai oleh pengguna, informasi demografis, dan profil psikologis. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga akan dibahas oleh Muhammad Fatihul Mudin. Baik, bagaimana data pengguna disalahgunakan? Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori Big Five Personality Traits atau openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism untuk membentuk profil psikologis pengguna. Nah, dari analisis ini,
Cambridge Analytica mampu memahami cara memengaruhi emosi pengguna secara efektif. Mereka kemudian membuat konten kampanye yang dipersonalisasi, menargetkan pengguna dengan iklan politik yang manipulatif, juga meningkatkan polarisasi politik dan menyebarkan informasi menyesatkan guna menggiring opini publik. Lalu, apa aja sih pelanggaran etis pada kasus ini? Nah, pelanggaran etika dalam kasus Cambridge Analytica, yang pertama ada tanpa persetujuan, atau data dikumpulkan dan digunakan tanpa izin pengguna atau melanggar prinsip privasi. Lalu ada penyalahgunaan data yang awalnya diklaim untuk riset ilmiah justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kemudian manipulasi psikologis. Informasi digunakan untuk memengaruhi perilaku memilih, bukan sekedar memberi informasi. Kemudian kurangnya transparansi. Nah, di sini tuh Facebook gagal memberitahu pengguna tentang penggunaan data dan siapa aja yang mengaksesnya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan apa saja sih etika yang harus diterapkan pada kasus ini yang akan dibahas oleh Muhammad Nawab Baihaqi. Dipersilahkan. Ya, dalam kasus pelanggaran privasi seperti Cambridge Analytica dan Facebook ini, terdapat beberapa prinsip etika yang seharusnya diterapkan untuk melindungi hak dan data pribadi pengguna. Nah, berikut adalah etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Yang pertama ada persetujuan yang jelas dan juga sukarela atau informed consent. Nah, pengguna harus diberi informasi yang jelas tentang jenis data yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, serta siapa saja yang akan mengaksesnya. Dan persetujuan tidak boleh disamarkan atau disisipkan dalam kebijakan yang sudah dipahami. Lalu yang kedua ada transparansi. Nah, perusahaan juga wajib bersikap terbuka dalam menjelaskan praktik pengumpulan dan penggunaan data, serta memberikan akses kepada pengguna untuk mengetahui bagaimana data mereka dikelola. Lalu yang ketiga ada tujuan yang jelas dan juga etis. Nah, data juga data tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sudah disampaikan kepada pengguna. Nah, pengguna data untuk manipulasi politik atau kepentingan tersembunyi adalah pelanggaran etika yang serius. Lalu yang keempat itu ada batasan akses data. Nah, akses terhadap data seharusnya dibatasi hanya kepada pihak yang berwenang dan untuk kepentingan yang sah. Data tersebut tidak boleh ada akses otomatis terhadap data pihak ketiga, misalnya teman atau pengguna tanpa izin mereka. Lalu yang kelima ada perlindungan data atau data protection. Nah, perusahaan seperti Facebook harus memastikan sistem keamanannya kuat untuk melindungi data pengguna dari penyalahgunaan, pencurian, atau kebocoran. Yang keenam ada akuntabilitas. Nah, platform besar seperti Facebook ini harus bertanggung jawab atas bagaimana data pengguna digunakan oleh aplikasi pihak ketiga, termasuk memberikan sanksi pelanggar dan memperbaiki kebijakan mereka. Lalu yang ketujuh dan terakhir, yaitu hak dan privasi. Nah, privasi itu adalah hak dasar digital. Setiap pengguna berhak mengetahui, mengontrol, dan bahkan menghapus data pribadinya dari platform digital. Nah, penerapan etika ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan juga bertanggung jawab. Next. Nah, untuk kesimpulannya, pada kasus Cambridge Analytica dan Facebook, ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman pelanggaran privasi di era digital ini. Data pribadi jutaan pengguna dikumpulkan tanpa persetujuan yang sah dan digunakan untuk tujuan politik yang manipulatif. Hal ini tidak hanya melanggar etika privasi, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap platform media sosial, terutama platform media sosial sebesar Facebook. Nah, kasus ini menekankan pentingnya penerapan etika digital seperti transparansi, persetujuan yang jelas, dan perlindungan data, guna memastikan hak privasi pengguna tetap terlindungi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini. Next. Nah, berikut Nah, beberapa referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini ya, untuk mencari kasus-kasus pada tugas kali ini. Boleh di next.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Kesalahan kata, kesalahan perbuatan itu berasal dari kami. Nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.